Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Suster. Saya Suster Ika ya Bu ya. Iya. Siang ini saya akan melanjutkan tadi, Ibu kan harus konsultasi dengan dokter di klinik. Iya. Mengenai cara menghitung cara KB dengan kalender. Ya. Dengan alami ya. KB alami. Saya siang ini akan menjelaskan kepada Ibu penghitungan KB alami menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Karena handphone kan benda yang paling dekat dengan kita, yang sering kita bawa kemana-mana. Ya. Pertama, aplikasi yang akan kita gunakan adalah namanya My Calendar. Ibu bisa mendownloadnya di Google Store ya. Ya. Kemudian ketik My Calendar maka akan muncul banyak sekali pilihannya. Ya. Yang kita akan gunakan adalah yang paling atas. Ya. Kemudian setelah di-download, kita buka. Nah, tampilan pertama ketika Ibu selesai mendownload adalah ada beberapa pertanyaan atau pilihan yang harus Ibu isi. Yang pertama, berapa lama Ibu ketika haid? Ya. Berapa hari? Nanti Ibu tuliskan berapa harinya. Kemudian jarak antara haid bulan pertama dan kedua berapa hari juga Ibu tuliskan. Yang terakhir adalah kapan tanggal pertama mulai haid bulan kemarin atau haid terakhir Ibu. Nanti Ibu tuliskan. Bila sudah, Ibu klik selesai. Kemudian di sini akan ada pertanyaan kapan pertama kali haid untuk bulan ini. Kalau sudah dipilih, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang atas ini adalah tanggalnya ya Bu ya. Ya. Yang atas untuk prediksi tanggal haid berikutnya. Ya. Yang bawah ini adalah prediksi tanggal di mana bukan masa subur. Oh iya. Jadi aplikasi ini sudah ada prediksi di mana kapan tanggal masa suburnya, kapan tanggal haid, kapan masa tidak suburnya. Oh gitu. Nah, kalau misalnya Ibu hari ini misalnya mulai haid atau selesai haid, Ibu bisa klik gambar yang di sini. Ini menunjukkan kalau misalnya Ibu selesai haid hari ini. Oh iya. Jadi untuk menandai kalendernya. Ya. Kemudian ketika kita pilih yang kalender, yang file paling atas ini, di sini seperti kalender umumnya ya Bu ya. Ya. Misalnya kita mulai haid tanggal 17, Ya. kita klik lagi. Nah, kita buka, nanti akan ada banyak pilihan lagi. Pilihan apa itu? Ini seperti catatan kalau misalnya kita sedang haid, misalnya bagaimana aliran dari darah haid kita, apakah dia deras atau tidak. Kalau misalnya dia deras, kita pilih sampai yang bintangnya 4. Kalau misalnya tidak deras, cukup 1 aja atau mungkin tidak perlu. Kemudian apakah terasa sakit atau enggak, nanti kita tulis di note. Selanjutnya, apakah menggunakan obat-obatan, kita juga bisa tuliskan. Nah, kalau misalnya kita sedang tidak haid, kita misalnya Ibu melakukan hubungan dengan suami, kita bisa memberikan catatan juga di sini, yang gambarnya hati ini ya. Kita klik, kemudian ada beberapa pilihan juga. Apakah Ibu melakukan hubungan secara aman atau tidak, menggunakan kondom atau tidak, atau menggunakan pil atau tidak. Nanti ada pilihannya. Nah seperti itu. Setelah selesai, nanti dia akan tersimpan secara otomatis. Nah dari data yang kita masukkan ini, misalnya secara teratur dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, kita rajin mengisi. Nanti aplikasi yang akan secara otomatis juga seperti menghitung. Dia akan memprediksi. Misalnya itu melakukan hubungan dengan suami hari ini tidak aman, tidak menggunakan pelindung. Jadi nanti aplikasi juga akan memprediksi kapan perkiraan kehamilan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi itu hanya untuk menghitung siklusnya aja ya, Suster ya? Iya. Menghitung siklusnya, juga menghitung perkiraan kapan masa suburnya, kapan masa tidak suburnya, nanti juga akan ada. Berarti nggak bisa mendeteksi ya kalau ada kelainan-kelainan itu. Ya, jadi itu hanya untuk siklusnya aja ya? Nah aplikasi ini cuma untuk mendukung kita kalau misalnya mau KB alami untuk siklus-siklusnya itu aja. Oh iya, seperti itu. Ya. Cukup mudah dipahami ya Bu ya? Ya. Baik. Sampai kalau gitu jangan lupa untuk mencobanya di rumah, nanti di-download sendiri di handphone. Terus besok Pak saya konsultasi lagi, mungkin nanti sudah bisa jadi tampilannya di yang sudah Ibu catat, kemudian nanti bisa
konsultasikan lagi ke dokter. Tampilannya itu bisa dicetak nggak, Suster? Tidak perlu dicetak, nanti kan dia kan secara berkesinambungan seperti kalender, nanti bisa tinggal digeser aja, data sebelumnya masih tersimpan di situ. Oh iya. Baik. Gitu. Terima kasih, Suster, untuk Baik, informasinya. kalau gitu terima kasih banyak sudah meluangkan waktu juga. Selamat siang, hati-hati dalam perjalanan pulang. Terima kasih. Oke. Selamat siang Bu Nove, saya merawat Stora. Siang ini saya mau sedikit menjelaskan pada Ibu terkait aplikasi yang bisa digunakan di rumah ya untuk menghitung masa subur istilahnya. Iya. Tadi kan Ibu sudah konsultasi ke dokter ya, kita di poli kebidanan ya tadi ya. Kan problem itu apa tadi mana? Saya tuh pengen KB alami, Suster. Jadi tidak pakai alat otak. Saya tuh takut terus terang pakai dimasukin alat-alat gitu. Itu kan biasanya lupa ya tuh. Itu baik. Baik Bu, saya akan mencoba menerangkan satu aplikasi yang cukup sederhana sehingga nanti bisa Ibu terapkan di rumah untuk sebagai pengingat juga ya. Nama aplikasinya adalah My Calendar. Jadi seperti Itu di mana ya download gitu sih? Ibu bisa downloadnya di Play Store. Oh Nanti iya. tinggal Ibu ketik saja My Calendar. Nanti dipilih yang gambarnya yang paling atas. Oh iya. Seperti itu. Setelahnya ketika Ibu masuk nanti akan ada pilihan seperti itu, berapa panjang periode Ibu, berapa hari lamanya ketika haid, kemudian apakah siklusnya teratur atau tidak, kemudian kapan tanggal terakhir mulai haidnya, Pertama kali haid gitu ya? hari terakhir itu hari pertama haid. Itu bulanan tiap bulan itu ya, Suster? Nanti dia akan per bulan. Otomatis ya? Nanti aplikasinya akan otomatis untuk menghitung. Kemudian di dalamnya nanti kita bisa melihat ketika Ibu sudah selesai haid, nanti dia akan ada kayak pengingatnya sendiri apakah haid hari itu selesai atau tidak. Nanti tinggal Ibu klik saja, nanti dia akan tercatat misalnya haid itu sudah selesai ataupun baru saja mulai. Pinter ya? Ya, aplikasi ini membantu kita Bu, jadinya kita bisa mencatatnya tanpa perlu ngorek-ngorek kalender. Gitu ya? Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan catatan, misalnya apakah haid itu terasa sakit, terus apakah alirannya deras atau tidak. Tinggal mencet ya? Ya, kalau misalnya yang pertama untuk menerangkan alirannya, misalnya haidnya banyak, berarti bintangnya ada 4. Kemudian kalau saya terasa sakit, Ibu tulis saja terasa sakit. Kemudian misalnya Ibu menggunakan obat untuk mengurangi rasa sakit, bisa diketik juga nama obatnya apa. Nah, yang ini, yang gambar hari ini Ibu klik ketika Ibu melakukan hubungan dengan pasangan Ibu dengan suami. Nah, kemudian di sini juga ada keterangannya, apakah Ibu ketika berhubungan menggunakan pengaman atau tidak. Tidak. Tidak menggunakan. Berarti nanti kan berarti ada kemungkinan untuk bisa kehamilan. Nanti aplikasi ini akan seperti memberikan prediksi. Kalau misalnya bulan depan itu telat, ada kemungkinan hamil, aplikasi ini sudah bisa memprediksinya. Seperti itu. Gitu. Apakah cukup jelas Bu atau ada yang mau ditanyakan? Suster, saya mau tanya, umpamanya math-nya tuh nggak teratur gitu loh, maksudnya tiap bulannya maju mundurnya kan nggak teratur tanggalnya. Ya untuk isi yang depannya tadi loh, Suster. Ya. Jadi kan kalau misalnya haidnya tidak teratur, tapi cukup lamanya haid itu teratur nggak? Misalnya seminggu. Iya teratur, kalau tangannya teratur, cuman mulainya aja yang kadang maju, kadang mundur. Ya, itu kan bisa dikira-kira. Nanti kan yang penting lamanya haid nanti terisi berapa hari, terus panjangnya kan misalnya paling enggak kan antar per bulan itu 2 minggu sampai 3 minggu kan ada jaraknya. Nah itu tetap bisa dituliskan. Nanti kalau misalnya sudah kita mengisi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti secara otomatis dia juga akan memberikan prediksi bulan depan akan mulai tanggal berapa. Oh gitu? Ini? Iya. Otomatis? Ya, aplikasinya sudah membantu sampai seperti itu. Terus saya baru tahu ini, Suster. Bener, Suster, saya tuh belum pernah soalnya, Suster. Jadi kita nanti Ibu di rumah dipraktekkan ya, dicoba dipraktekkan menggunakan aplikasi ini supaya
lebih terkontrol lagi untuk kasih alaminya. Oh iya suster. Baik, seperti itu. Terima kasih suster atas informasinya. Saya jadi tahu ya itu maklum gaptek. Jadi nggak tahu belum pernah suster. Namanya kemajuan teknologi, Bu. Oh iya suster. Iya suster. Terima Baik, kasih. ya baik, nanti jangan lupa di-download ya, Bu ya. Oh jen. Makanya kalau Baik, terima kasih Iya, Bu terima sudah kasih, menyediakan Sister. waktu untuk saya menjelaskan tentang aplikasi ini. Hati-hati ya nanti pulangnya ya. Jen, suster. Terima kasih. Ya.